Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikiran Syafian Ramadan, mahasiswa dari program studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, kebetulan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai topologi dari eh, jaringan yang sudah saya buat, yaitu tentang eh, apa ya istilahnya, jaringan komputer yang dikonfigurasikan melalui beberapa protokol. Nah, adapun beberapa protokol tersebut yaitu ada RIP, kemudian OSPF, dan juga BGP. Nah, buat teman-teman yang baru menonton ataupun mencara konfigurasinya, teman-teman bisa mungkin lebih ke arah video yang lain. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan topologi yang sudah saya buat, yang mana topologi ini tidak hanya dalam satu protokol, namun terdapat dua protokol dalam suatu AS, satu AS. Nah, jadi satu AS ini akan memuat dua protokol, yaitu antara ada RIP dan juga OSPF itu sendiri. Nah, kemudian nggak hanya di bagian satu AS, tapi kita akan coba untuk menghubungkan si AS satu dengan AS yang lainnya. Kalau dalam konteks ini saya ada AS 100 dan juga AS 300. Nah, untuk menghubungkan ini kita menggunakan BGP. Nah, di sini ya saya hanya akan menjelaskan bagaimana mentesting hal tersebut, dan juga kita akan melihat bagaimana sih tabel routing di bagian router sentralnya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan ataupun mentesting semua, hanya sebagian dan beberapa saja, karena melihat penggunaan yang terlalu berat pada graphical network simulator ini atau GNS3 ini sendiri. Jadi saya akan mentesting pada beberapa komputer dan juga beberapa mikrotik yang ada di topologi ini. Jadi selamat menonton. Oke, baik, saya di sini sudah menyalakan beberapa mikrotik, yang mana saya akan coba untuk terlebih dahulu istilahnya itu mengecek ya tabel routing dari mikrotik sentral dulu. Bagaimana sih si mikrotik sentral ini dapat istilahnya membaca si antara AS itu sendiri. Jadi kita lihat console. Ini dari AS 400, yang mana seharusnya itu si AS 400 ini pada mikrotik 4 itu dapat membaca AS sebelahnya, AS 200, kemudian AS berapa nih, AS 300, kemudian ada AS 100. Nah, mungkin kita coba copy root print. Nah, di sini kita dapat melihat terlebih dahulu yang mana si router ini mengenali si AS. Kita akan coba ambil salah satu misalkan si istilahnya ini IP address dari misalkan AS 200. Misalkan di sini ada 192.168.43. Maka di sini harusnya terbaca sebagai sebagai BGP, karena menghubungkan antar si AS itu sendiri. Oke, kita cari tadi 192.168.43 ini ada ya ADB, yang mana melewati 42, 45, gateway-nya itu adalah 42, 45, 24. Kemudian untuk mencoba testing, kita akan coba untuk mentesting hal tersebut. Untuk kebetulan di bagian di sini, router di bagian ini, saya akan mencoba untuk mengeping antara router bagian ini, kemudian di bagian atasnya, di bagian sini kita akan coba mengeping di sini. Di sini saya set 192.168.43.1, sehingga di sini 4.4.2. Oke, kita coba ping dari AS 400. Kita coba ping 192 terus 168.43.1 ke bagian yang router bagian sini di AS 200, router 2 AS 200. Oke, sudah.
Kemudian kita coba ke bagian router bagian 2, cuman di bagian router 4 di AS200. Kita coba ganti saja 2, sudah masuk. Kemudian itu adalah router yang sebelah bagian AS200. Kemudian kita coba untuk ke bagian sini, yaitu coba kita lihat dulu IP address-nya berapa. Ternyata di sini disetting 4343.0. Nah, saya router bagian tengah saya setting tuh 43.1. Sedangkan yang sini bagian 43.2. Kita coba aja langsung. 3.43.1. Oke, sudah masuk. Kemudian bagian 2 sudah masuk. Nah, kemudian kita ke bagian bawah untuk mengecek bagian sini. Nah, sini saya setting 2424. Kita langsung aja sama, cuman menggunakan IP address yang tertera 24.1. Ini kita ke router tengah. Kemudian kita coba ke router atasnya atau 24.2 di AS berapa nih? AS100. Enter, sudah masuk. Nah, untuk router sentral sendiri kita sudah mencoba dan akhirnya masuk. Dan juga bisa dilihat di sini dikenali sebagai ADB, yang mana routingnya melalui jalur yang sudah dibuat atau router protokol BGP yang kita terapkan. Begitu kurang lebihnya. Dan sebaliknya ya, ini dibaca pasti ADB karena tadi BGP. Baik, itu untuk router sentral. Kemudian kita akan coba di router dalam, di salah satu AS, yang mana kita akan mencoba salah satu router si sentral ini di AS 400, yang mana dia menjembatani antara RIP dan juga OSPF. Nah, seharusnya saya setting di bagian sini itu adalah area 0, yang mana backbone, dan harusnya untuk R2 ini dikenali sebagai OSPF. Karena kenapa? Karena di area 0 ini kita terapkan protokol OSPF dengan areanya itu area backbone. Jadi apapun yang masuk dari atau terhubung dari luar AS400 maka akan dikenali sebagai OSPF itu sendiri. Kita buka konsol AS yang ini ya. Kemudian kita coba IP root dulu. Print. Nah, di sini ada beberapa yang dikenali oleh si router 2 AS400. Yaitu pertama di router sebelah mana nih, kita ambil salah satu contoh ADO nya itu adalah tadi misalkan 143 ya teman-teman, 143.0, jadi 192.43.0/24. Nah, /24 ini itu mengarah kepada AS 200 dengan gateway-nya itu sendiri. Tadi dia hanya melewati satu router jalur, yaitu tadi yang sudah kita bicarakan, yaitu router 4, cuman menggunakan protokol OSPF yang disetting sebagai area backbone gitu. Jadi apapun dari luar si AS400 akan dikenali sebagai OSPF. Sekarang kita akan coba testing ke router yang di luar. Kita akan coba ping 192.168.192.168.43.1. Enter. Oke, sudah masuk. Kemudian kita coba untuk 43.2 yang mana di router 4 AS200. Kita ini ganti 2, masuk juga. Kemudian coba kita di router AS ini AS300. Kita coba ke AS300 itu 43.1. Kita ke bagian router dalamnya dulu. Pin 43.43.1.
jalan. Kemudian kita coba ke bagian router 4 di AS 300 kok 302 udah masuk juga. Kemudian kita coba ke bagian bawah AS 100, yaitu dia terdapat alamatnya itu 2424 titik. Kita akan coba untuk router tengah terlebih dahulu. Kita coba ping, kemudian 24.24.1 sudah masuk. Kemudian kita coba ke 2. Oke, sudah masuk. Kurang lebih seperti itu untuk testing, dan kurang lebihnya akan sama ya teman-teman atau yang menonton. Jadi pastinya akan sama juga tuh untuk ngeping antar router itu sendiri. Ini pun kalau misalkan kita akan testing ke bagian ini AS 300 di bagian router tengah yang 2, kita akan coba ping ya salah satu aja, maka akan sama pun bisa seharusnya karena telah tersambung dan juga terdapat routing, dimana routing pada AR2 AS300 ini sama, yaitu disetting sebagai OSPF. Kita lihat di sini 192.168.24 1 harusnya, berarti 198.24.1. Selesai. Oke, sudah masuk. Kurang lebih seperti itu untuk router sentral dan juga komunikasi antar AS. Dan alhamdulillah di mikrotik antar mikrotik sudah berjalan. Nanti kita akan coba langsung kepada PC to PC, cuman hanya kita buatkan jalur pada jalur PC-nya saja. Jadi tidak untuk dihidupkan keseluruhan karena tadi mengingat JNS3 yang cukup berat di penjalanan atau ketika dijalankan berat gitu. Baik, lanjut kita ke arah mencoba mentesting ping kepada router di dalam salah satu AS untuk mengecek apakah si router ini berjalan atau bukan router tapi protokol pada salah satu AS ini berjalan atau tidaknya. Jadi sebelumnya di sini kita akan mencoba mentesting si autonomous system di AS 400. Itu terdapat 2 protokol, yaitu ada OSPF dan juga RIP. Nah, OSPF itu saya terapkan pada router 3 dan juga router 2 serta di router 4. Mana router 2 ke arah router 4 itu saya diberi area backbone, kemudian untuk area satunya itu saya saya terapkan di R2 menuju R3 atau router 2 menuju R3 dengan beberapa konfigurasinya sebagai berikut, bisa dilihat ya untuk si alamat LAN-nya. Kita akan coba untuk mencoba testing, dan juga di sini ada si bagian RIP, yang mana RIP ini saya testing di bagian R2 ke arah R1. Tentu si R2 ini harus menjadi si sentral antara router 3 dan juga router 1, yaitu dapat teredistribusi dengan baik antara OSPF dan juga si RIP itu sendiri. Nah, kita coba akan testing atau ngeping si antar router ini apakah jalan atau tidaknya. Tentu di sini saya juga menyalakan di AS 100, tapi hanya router sentral BGP-nya saja. Dan juga di AS 200. Seharusnya kalau misalkan nanti kita akan mentes suatu router, dia akan hanya terbaca pada protokol apa yang ia terapkan. Gitu. Kita akan mencoba di area OSPF terlebih dahulu. Di sini R300. Ini kita akan coba mentesting si R3. Sebelumnya kita akan coba untuk menampilkan sebuah tabel routingnya terlebih dahulu. Root, print, detail. Kita akan lihat detailnya. Nah, di sini harusnya terbaca karena ini yang diterapkan OSPF. Seharusnya area di luar si R3 ini ataupun yang ke arah
R2 akan terbaca sebagai OSPF. Seperti misalkan kita ambil salah satunya di dalam AS yang sama, misalkan 192.168.1.2. Seharusnya terbaca RIP, cuman ketika masuk ke dalam R3 itu terbaca oleh si router 3-nya itu adalah OSPF. Kita cari untuk ini 192, di sini belum tampil, sangat banyak, 192.12 sehingga di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah alamat dari si bukan ini. Maaf teman-teman, yang ini. Nah, bisa dilihat ya, untuk alamatnya sudah sama, addressnya sudah terdetek, kemudian gateway-nya pun melewati router 2 tadi 192.23.1 yang mana saya setting sebagai router 2 di AS400 itu sendiri. Dan kalau kita lihat keluar itu pun akan terbaca, atau di luar AS akan juga terbaca sebagai OSPF. Contohnya misalkan ke AS200 itu 424524. 424524 akan dibaca sebagai OSPF juga. Sekarang mari kita akan mengetes antar router di dalam AS yang sama. Kita coba ping, kemudian dengan 192.168.12. Kita coba router sebagian sini. Yang bagian sini saya setting 1, kemudian di sini saya setting 2. Coba. Berhasil. Kemudian kita coba bagian router sebelahnya. Berhasil juga. Baik. Nah, selanjutnya kita akan coba pada router lainnya. Kita coba di router bagian sini. Kita coba ping antar OSPF-nya terlebih dahulu. Nah, kita langsung testing saja. Ping, misalkan kita akan coba ping bagian sini. Saya setting 23.2 di untuk router di bagian router 3. Sudah masuk juga. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk ke R2 untuk melihat tabel routingnya. Nah, tentu ADR. Nah, tadi yang sudah dibicarakan, di sini di router 2 akan membaca 2 protokol yang mana ada OSPF dan juga RIP. Mengapa bisa hal tersebut? Karena pada router ini, router 1 kita men-setting sebuah protokol yaitu RIP. Itu makanya apapun jaringan atau address yang ada di R1 jika ditambahkan akan dibaca oleh si router 2 itu sebagai RIP. Itu. Dan kalau kita lihat ADR ini ada 1.1. Sini saya setting itu kepada si PC itu sendiri melalui 12.1 yang mana router ini. Nah, ini coba kita akan ping 168.12. Kita akan coba ke router yang sebelahnya R1 ini. Berjalan kurang lebih seperti itu di antar AS. Di AS salah satu contohnya itu AS400, jadi akan kurang lebihnya sama. Nah, kita akan juga mencoba sekalian di sini akan mencoba PC to PC yang mana di AS yang sama, yang mana menggunakan 2 protokol di dalam AS400 ini. Kita akan coba, kita akan nyalakan terlebih dahulu untuk si router PC-nya. Kita akan coba untuk testing PC to PC di dalam AS400. Console sudah. Nah, untuk PC ini sendiri kita harus men-setting si DHCP dulu ataupun mempunyai IP address-nya itu sendiri.
ketemu. Kita coba lagi untuk DHCP nya. Kita coba ke bagian sini dulu, apakah dapat dinyalakan atau pada PC, pada router saya sudah untuk coba di setting IP setup, dan di PC 7 sudah bisa mendapatkan IP-nya, cuman di PC 8 belum. Sepertinya saya belum men-setting si bagian IP setupnya. Kita akan coba untuk men-setting terlebih dahulu. Oke, sudah di setting. Kita coba untuk ke PC 8 lagi. Kita coba lakukan yang sama untuk mendapatkan IP-nya. Oke, sudah ada. Ini sudah mendapat IP-nya, gateway-nya, dan juga IP-nya. Kita akan coba untuk mengetes si IP dari PC sebelahnya terlebih dahulu. Sini terdapat 192.168.224. Nah, kita akan coba dari PC 8 dulu. Kita pin 192.168. Oke. Ini 192.168.22.254 sudah terbaca juga. Kemudian kita akan coba di PC itu PC AS 400 itu sendiri. Misalkan kita 192.168.11.254. Oh, belum ada ping. Sudah terbaca juga. Kurang lebih itu untuk PC to PC yang mana di dalam AS yang sama. Di sini sudah di testing dan terbaca, alhamdulillah. Kemudian kita akan ke bagian selanjutnya. Oke, baik, kita langsung kepada men-testing PC to PC ke AS yang berbeda atau ke area yang berbeda. Di sini saya akan coba untuk mengetes antara AS 400 dan juga AS 300 yang mana menggunakan PC to PC. Pertama kita di sini saya hanya menghidupkan beberapa router, itu router pada AS 400 dan juga AS 300. Dan untuk sebagai jalan di antar AS atau jembatan antara AS, yaitu saya menggunakan R4 dari 400, kemudian R4 dari AS 100, dan juga R4 dari 300. Seharusnya akan masih bisa untuk mengetes ping karena mempunyai jalur yang masih ada. Karena memang ada jalur. Kita akan mencoba di PC-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu PC sini. Kita start. Sini juga kita start and then start. Kita buka, kita setup dulu. Kemudian di sini kita juga coba setup. Oke, sudah ketemu. Kita lihat terlebih dahulu PC 5 ada di AS 300 di sini.
Kemudian PC 7 berada di AS400 di bagian sini. Kita akan coba melakukan ping. Sini kita akan ping si IP pada PC 5. Itu 22.254. Sini ya. Kita coba ping. Masuk. Alhamdulillah. Kemudian kita akan coba ping di bagian PC 5 ke area PC 7. Itu dengan ping 192.168.22.254 unreachable. Ini diharapkan berarti tidak bisa ataupun networknya itu tidak tercapai. Kita coba kalau 2.22.1 sama unreachable. Coba kalau misalkan kita menggunakan PC yang lain, PC 6, coba kita DHCP PC 6 di sebelahnya, DHCP PC 7, sudah ada. Coba kita ping 192.168.22.254. Ya, sudah bisa. Apakah ada kesalahan di PC 5? 22. Oh, nih ada kesalahan ternyata. Salah memetakan addressnya. Coba kita lagi 168 ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap address yang kita akan ping. Tadi harusnya itu di sini 192.168.22.254. Coba kita 24. Jadi itu ya, harus fokus terhadap alamat yang akan kita testing. Sudah masuk. Jadi hanya tadi kesalahan pada input ping. Kemudian kita akan coba di AS sebelahnya, cuman bagian sini akan saya matikan dan sini akan saya coba untuk nyalakan. Tentu dia harusnya bisa. Jadi saya akan coba untuk saling dari PC 7 ke PC yang ada di AS 200. Di sini ada PC 4 dan juga PC 3. Tapi kalau PC 8 seharusnya juga bisa. Kalau misalkan ini bisa, berarti seharusnya bisa. Kita coba ya, PC 8 dulu. Kita DHCP. Dan kita coba ke PC 5. PC 5 itu ini 222. Kita ping 222.222.222.254. Sudah masuk juga ya. Ini kita coba ke PC 8, itu 192.11.1254. Sudah benar, kita coba ping dan juga masuk. Jadi seperti itu antara AS 400 dan juga AS 300 PC to PC. Sekarang kita akan coba ke arah PC to PC AS 400 dan juga AS 200. Oke, kita lanjut kepada testing antara PC to PC antar AS dari AS 400 kemudian ke AS 200. Langsung saja kita ke arah PC kita dulu. Kita nyalakan PC 7 dan juga PC 8. Kemudian PC 3 dan juga PC 4. Oke, sudah. Mari kita lanjut ke membuka PC 7 dan juga di sini kita contohnya di PC 4. Kita taruh sini.
Ingat PC 4 adalah AS200. Kemudian PC 7 adalah AS dari AS400. Kita di HCW dulu. Sama dengan juga PC 4. Sudah ada IP. Ini juga kita mulai ping saja dari IP di sebelah sini. Kita coba ping 192 192.168.222.254. Kita cek lagi 168, sudah benar. Kita coba enter, masuk. Kemudian kita coba di PC 4 ke arah PC 7. Kita coba ping dengan 192.168.2.254. Kita cek terlebih dahulu 222.54, masuk juga. Oke, masuk. Kemudian coba kalau misalkan kita ke PC 3. Kita buka PC 3. PC 7, PC 3. Oke, coba di HCP terlebih dahulu. Kita coba ping. Oke, sudah ada alamat IP address-nya. Kita coba buka 192.168.111.111.1.254. Oke, sudah terhubung, sudah bisa. Dan kita coba untuk yang router PC 3 ke PC 7. Itu 192.168. berapa? Di sini IP-nya tuh 22.254. Kita enter, sudah masuk juga. Ataupun misalkan kita ke 1, sudah masuk juga. Ini coba kalau misalkan 1 sudah masuk. Baik, jadi seperti itu untuk antar PC dari PC 400 AS400 ke 200, sebaliknya AS200 ke 400. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan itu pun akan bisa juga di AS100. Mungkin akan terlalu lama kalau misalkan kita ngetes PC to PC di AS-nya itu sendiri. Mungkin itu aja untuk contoh dari AS400 ke AS200 yang mana tadi sudah kita coba saling PC-nya itu diteskan. Dan ini PC 8 kalau misalkan sebaliknya pasti akan bisa ya, karena PC 7 sudah nyambung terhadap AS200 nya juga. Kalau misalkan kita coba, misalkan di sini tadi kita dapat 192, kita ke PC 4, kita tunggu dulu. 192.168. Berarti 222.254 sudah masuk juga. Begitu kurang lebihnya sama saja. Jadi kurang lebihnya untuk PC to PC antar AS bisa, dan alhamdulillah PC to PC juga nyambung. Mungkin itu untuk testing antara AS. Kita selanjutnya ke bagian selanjutnya, yaitu penutupan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dalam menonton testing ini, walaupun hanya testing dari topologi yang sudah saya buat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton hingga akhir sampai habis. Dan saya minta maaf jikalau ada beberapa kesalahan kata ataupun kesalahan dalam
selama video ini juga dilakukan. Dari salah kata, kemudian ada kesalahan teknis, mohon dimaafkan karena di sini kita hanya untuk mencoba. Jadi kalau misalkan nanti kekurangannya bisa dilengkapi lebih lagi. Mungkin itu aja untuk video ini, untuk hanya testing. Mungkin nanti kita akan menjelaskan lebih banyak mengenai konfigurasinya. Silahkan drop saja di kolom komentar apakah kita akan membahas tentang pembuatan topologi ini. Itu akan lebih asik. Silahkan di like dan juga komen and subscribe. Silahkan nanti berikan saya tentang ketertarikan Anda dalam membuat jaringan komputer itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.